Halo, selamat datang lagi di penelusuran kita. Hari ini kita dapat materi menarik nih soal gerakan sosial namanya Aksi Bersama. Iya, aksi bersama. Kedengarannya menarik ya. Betul, nah kita mau coba bedah bareng Anda nih, apa sih ini sebenarnya, kenapa kok muncul, terus langkah awal mereka apa gitu. Oke. Kita langsung gali aja ya. Sumbernya jelas dari video penjelasan mereka sendiri. Jadi misi kita yaitu tadi, memahami gimana aksi bersama ini mencoba menyatukan niat baik orang-orang dengan aksi nyata di lapangan. Siap ya? Siap. Mari kita lihat. Oke, jadi aksi bersama ini apa sih sebenarnya? Kalau dari sumber Anda, ini disebut gerakan sosial, basisnya gotong royong. Gotong royong ya. Iya, dan penting nih, ini tuh bukan perusahaan, bukan lembaga negara, apalagi partai politik. Jadi murni wadah aja buat siapapun yang ngerasa pengen berbuat sesuatu gitu buat Indonesia. Jadi semacam platform gitu ya? Nah, iya. Idenya tuh gimana caranya menghubungkan orang baik yang mungkin bingung mau mulai dari mana, gitu kan? Banyak tuh yang kayak gitu. Iya kan? Nah, dihubungkan dengan masalah nyata yang ya butuh bantuan lah. Betul. Dan kalau dilihat dari latar belakangnya yang diungkap di sumber Anda juga, ini muncul dari semacam kegelisahan gitu. Tulisan gimana tuh? Ya, lihat banyak banget orang baik di negeri ini, tapi kok kayaknya energinya nggak tersalurkan gitu loh. Bingung mau ngapain. Oh, oke. Sementara di sisi lain, banyak banget masalah di depan mata, mungkin masalah yang karena skalanya atau rumitnya belum sempatlah ditangani full sama pemerintah. Iya. Nah, di celah itu Aksi Bersama coba masuk, nawarin diri jadi semacam jembatan solusi gitu istilahnya. Keren. Dan mereka nggak cuma ngomong doang ya berarti? Langsung aksi. Iya, itu yang penting. Proyek pertamanya aja udah, konkret banget. Bangun jembatan gantung di Dusun Cikembang, Pandeglang, Banten. Namanya Titian Persatuan. Titian Persatuan, bagus namanya. Bagus kan? Dan ini bukan proyek ecek-ecek loh. Kita bayangin aja, sebelumnya warga di sana, anak sekolah, orang sakit, itu kalau mau nyebrang sungai harus lewat jembatan bambu rayot. Ngeri banget pasti. Waduh, bahaya itu. Nah, sekarang karena aksi bersama ini udah ada jembatan baru yang kuat, aman. Jadi ini benar-benar bukan cuma jembatan fisik ya, tapi kayak jembatan harapan juga. Setuju banget. Nah, pertanyaannya, kenapa kok mulainya dari jembatan? Nah, iya, kenapa jembatan? Kalau secara simbolis sih jelas ya, jembatan kan nyambungin yang tadinya kepisah jadi terhubung, buka akses ke sekolah, ke pasar, ke layanan dasar gitu. Benar juga. Tapi ada lapisan lain nih yang menarik, yang disinggung juga di sumbernya. Soal kerumitan praktis bangun jembatan. Oh ya, gimana tuh? Ingat kasus jembatan Indiana Jones di Jakarta dulu? Itu contoh bagus. Ternyata bangun jembatan sekecil apapun itu seringkali birokrasinya lapis-lapis. Wah, masa sih? Kirain gampang. Enggak juga. Bisa jadi urusannya itu lintas wilayah administrasi. Pusat, provinsi, kota, kabupaten. Kan sungai sering jadi batas wilayah ya kan? Oh iya, benar juga ya. Batas alami gitu. Nah, itu baru satu. Belum lagi soal izin, pembebasan lahan, terus anggarannya gimana. Jadi lumayan kompleks. Wah, rumit ya ternyata. Pantesan kadang ada jembatan rusak lama dibenerinnya. Bukan berarti Pemdanya nggak mau, tapi mungkin kejebak di situ ya. Bisa jadi salah satu faktornya itu. Nah, kerumitan birokrasi ini justru jadi insight penting dari sumber Anda. Ini malah membuka ruang buat gerakan yang lebih lincah kayak aksi bersama ini. Maksudnya gimana tuh? Ya, mereka bisa lebih gesit gitu loh, fokus ke aksi langsung. Ngisi celah-celah yang mungkin kalau lewat jalur formal butuh waktu lama banget atau susah tembusnya. Ah, oke, paham. Jadi mereka nggak niat gantiin pemerintah ya? Bukan sama sekali. Posisinya jelas kok. Mereka mau melengkapi aja. Fokusnya yaitu karya nyata yang dampaknya langsung dirasain warga. Masuk akal banget. Jadi mereka sadar ya, satu jembatan di Cikembang itu ya baru awal. Masih banyak banget tempat lain di Indonesia yang butuh hal serupa. Iya, ribuan mungkin. Makanya tahap awal ini mereka prioritasin terus bangun jembatan gantung lagi di tempat lain, gitu ya? Kalau Anda tertarik gimana sih ide-ide baik bareng-bareng itu bisa jadi aksi nyata yang terstruktur?
Gimana caranya? Sumber, Anda tuh nekenin banget kalau aksi bersama ini terbuka buat siapa aja. Nggak peduli latar belakangnya apa, mau insinyur, arsitek, penulis, mahasiswa, ibu rumah tangga, atau mungkin Anda aktif di medsos. Oh, jadi siapa aja bisa gabung? Iya, selama Anda peduli, ada tempat buat kontribusi. Bisa tenaga, bisa keahlian khusus, bisa donasi, atau ya minimal bantu sebarin infonya lah. Wah, bagus itu. Mereka bahkan udah siapin wadahnya di situs mereka, aksibersama.id. Bisa dicek di sana infonya. Oke, dicatat tuh aksibersama.id. Pesan utamanya jadi kerasa banget ya. Ini bukan tentang 1-2 orang jagoan, tapi soal kekuatan kita bareng-bareng. Persis, kayak kutipan di sumber Anda itu, bangsa ini tidak kekurangan orang baik. Nah, aksi bersama ini pengen jadi tempat ketemunya orang-orang baik itu. Biar energinya jadi karya nyata. Jadi bisa dibilang aksi bersama ini kayak langkah awal yang positif banget ya. Upaya buat menjahit kembali harapan lewat gotong royong yang konkret. Dimulai dari jembatan. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal yang mungkin menarik buat Anda pikirin lebih lanjut. Tadi kan kita udah bahas soal rumitnya birokrasi bangun infrastruktur kayak jembatan ya. Iya, bener. Nah, pertanyaannya gini, kira-kira gimana ya caranya gerakan kolaboratif kayak aksi bersama ini bisa terus jalan, bisa sustainable gitu? Apakah mereka bisa terus mengakali tantangan sistemik tadi? Maksudnya selain cuma bangun jembatan aja gitu? Iya, atau bahkan mungkin dalam jangka panjang bisa ikut ngasih pengaruh buat perbaikan sistemnya itu sendiri. Wah, ini jadi bahan pemikiran menarik nih. Iya juga ya. Menarik buat direnungkan. Oke deh, terima kasih banyak ya sudah menyimak penelusuran kita kali ini tentang aksi bersama. Terima kasih.